Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sukoharjo, kelompok 1, kelas 36A, untuk tugas demonstrasi kontekstual. Dengan Ibu Fasilitator yaitu Bu Dwi Susilaningsih dan pengajar praktik yaitu Bapak Hermawan. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Siska Sofiana dari SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Next. Yang kedua ada saya Bu Maya Dewi Wulandari dari SMP Islam Al Azhar 21 Solo Baru. Saya Ida Widijati Kemudian dari SMP Negeri 1 Baki. Kemudian ada saya Fitri Handayani dari SD Negeri Menuran 1 Baki. Ya, demikian anggota kelompok kami. Dalam kesempatan kali ini kami ingin mempraktikkan demonstrasi kontekstual untuk modul 2.3 yaitu tentang praktik coaching dalam 3 posisi yaitu masing-masing sebagai coach, poci, dan pengamat. Karena kami berempat maka nanti dalam setiap sesi akan ada 2 pengamat. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Siska. Gimana kabarnya hari ini nih Bu? Alhamdulillah baik. Gini Bu, saya sebagai pengamat 1 ya Bu Fitri. Sebelumnya ini nanti Bu Fitri akan melakukan kegiatan coaching ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Pada kesempatan nanti Ibu akan menjadi coach pada praktek coaching. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan coaching ini? Yang sudah saya siapkan untuk kegiatan coaching hari ini, saya akan menggunakan Alkirta, Bu. Ada tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik Bu Fitri, untuk coaching ini nanti kompetensi apa ini Bu yang akan Bu Fitri kembangkan ini pada kesempatan kali ini? Kompetensi coaching ini kan sebenarnya ada beberapa Bu, di antaranya kan ada mendengarkan aktif, kemudian menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberdayakan coach itu sendiri, dan itulah yang nantinya akan saya kembangkan Bu. Baiklah Bu, pertanyaan berbobot ya. Kemudian indikator ketercapaian tujuan yang Ibu kembangkan itu seperti apa Bu? Jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini adalah bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach Bu dengan cara bertanya dari mendengarkan masalah coach itu sendiri. Wah, bagus itu Bu Fitri, luar biasa Bu. Selamat melakukan coaching ya Bu. Semoga apapun nanti rencana coachingnya bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Sukses selalu Bu Fitri. Bu Siska. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuman ini Bu, saya ada sesuatu hal yang sedang mengganggu pikiran saya Bu. Oh, kalau boleh tahu apa Bu yang mengganggu pikiran Bu Ida? Jika berkenan boleh ngobrol-ngobrol sebentar dengan saya. Kebetulan saya ini masih ada waktu longgar Bu, sekitar 10 menitan gitu. Wah, alhamdulillah sekali Bu. Kebetulan ini Bu, saya merasa bingung ini dengan adanya jadwal supervisi yang tinggal beberapa hari lagi ini Bu.
Oh, masalah supervisi ya Bu Ida ya. Memangnya apa Bu yang membuat Bu Ida bingung? Iya, Bu, perasaan saya ini campur-campur ini, Bu. Saya merasa belum siap, baik waktu maupun administrasinya, Bu. Yang harus saya siapkan itu saya itu bingung, Bu. Bagaimana, nggih, Bu? Oh, jadi Bu Ida ini ingin mendiskusikan masalah tersebut ya. Kira-kira tujuan akhir apa Bu yang ingin Bu Ida inginkan? Iya, yang saya inginkan ada pencerahan dari Ibu bagaimana solusinya dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini bisa terselesaikan dengan baik, Bu. Oh, Bu Ida ini bagus sekali nggak? Jadi eh mengi cut sebentar sebentar. Iya, saya ingin ada pembicaraan bagaimana solusi dengan permasalahan yang saya hadapi sekarang ini bisa dengan baik. Oh, oke Bu Ida bagus sekali. Sehingga diskusi kita nanti oke. Lanjut. eh oke Bu Ida bagus sekali ya. Jadi fokus diskusi kita hari ini adalah kepada tujuan di mana Bu Ida yang diharapkan tadi ya. Terus ini kan Bu Ida, mari kita uraikan satu persatu permasalahan yang Bu Ida hadapi saat ini. Kalau menurut Bu Ida, hal apa yang paling memberatkan Bu Ida dalam supervisi nanti? Iya, Bu. Sebenarnya saya belum ada kesiapan baik waktu maupun kondisi, Bu. Dan juga administrasinya juga saya itu belum lengkap. Karena kemarin kondisi saya di rumah itu juga masih repot. Saya pindah rumah kontrakan, Bu. Kontrakan yang lama sudah habis kontrak dan tidak boleh diperpanjang lagi. Sehingga memang kondisi saya harus pindah ke kontrakan yang baru. Saya benar-benar direpotkan dengan kondisi itu sehingga administrasi untuk supervisi saya belum bisa selesai, Bu. Oh, seperti itu. Pada prinsipnya supervisi ini memang harus dilaksanakan sebagai tanggung jawab kita sebagai pendidik ya Bu Ida ya. Nah, agar tidak membebani Bu Ida, kira-kira Bu Ida punya kekuatan apa yang bisa disampaikan untuk menyelesaikan permasalahan itu? Apa yang ingin Bu Ida lakukan agar supervisi ini bisa berjalan dengan lancar? Iya, Bu, agar supervisi nanti bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya saya ingin minta kelonggaran waktu untuk jadwal supervisi saya itu, Bu. Agar saya lebih siap dan ada waktu untuk menyelesaikan administrasi saya dengan baik. Bisakah saya bertukar jadwal supervisi dengan Bu Linda, Bu? Karena jadwal Bu Linda masih 2 minggu lagi, barangkali cukup waktu saya untuk berbenah diri. Oh, begitu. Eh, apakah Bu Linda setuju dengan keinginan Bu Ida? Iya, Bu. Kebetulan Bu Linda juga setuju. Kemarin saya sudah konfirmasi. Bahkan beliau juga siap berkolaborasi dan membantu membenahi administrasi saya, Bu. Oh, nah kalau itu luar biasa, nggih. Baiklah Bu Ida, seperti yang diinginkan oleh Bu Ida sudah bisa menyelesaikan permasalahan supervisi ini, nggih. Sekarang Bu Ida bisa membuat rencana untuk mengeksekusi keinginan Bu Ida tadi. Menurut Bu Ida, apa masih ada kendala lagi dalam supervisi yang akan datang? Sepertinya sudah tidak ada kendala lagi, Bu. Masih ada waktu sampai 2 minggu ke depan akan saya manfaatkan dan menyiapkan dengan baik. Nah, betul sekali Bu Ida, nggih. Nah, jadi sekarang seperti yang sudah mulai terpetakan nggih Bu Ida, nggih. Bu Ida sudah bisa mencoba, kira-kira mau membuat rencana aksi yang bagaimana Bu Ida? Rencana saya akan memulai dari kesiapan diri saya sendiri dulu, Bu. Kemudian saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kemudian agar murid itu bisa belajar dengan nyaman bersama dengan kelompok-kelompok kecil sesuai dengan kesukaan dan minatnya anak-anak. Saya akan membuat rencana pembelajaran yang berdiferensiasi menggunakan media pembelajaran seperti contohnya Canva untuk menarik perhatian murid atau juga dengan video-video dari YouTube yang menarik siswa, Bu. Seperti itu rencana saya, Bu. Iya Bu Ida, luar biasa sekali ya Bu Ida, nggih. Seperti rencana ya nya sudah baik banget, sudah matang sekali ya Bu Ida, nggih. Untuk memberikan inovasi di kelas untuk kegiatan super
supervisi. Lalu bagaimana rencana persiapan akan dilakukan, Bu Ida? Oh iya betul Bu, saya akan memulai mempersiapkan diri dari sekarang. Kebetulan saya sekarang tidak ada jadwal mengajar Bu, dan saya juga akan memanfaatkan waktu pada saat nanti murid-murid PTS, saya bisa membuat RPP dan juga membuat media pembelajarannya. Begitu Bu. Nggih, Bu Ida, kira-kira ada tidak Bu rekan guru yang bisa Bu Ida ajak untuk tukar pikiran Oh dalam iya membuat Bu, ada persiapan Bu. itu? Iya Bu, ada Bu. Kebetulan Bu Linda pernah menawarkan untuk bisa berkolaborasi dan membantu persiapan saya melakukan rencana supervisi akademik ini Bu. Alhamdulillah sekali nggih Bu Ida, nggih sepertinya rencana budaya sudah sangat matang, lengkap sekali. Iya Bu, terima kasih. Kemudian sejauh mana keyakinan Bu Ida terhadap rencana-rencana yang disampaikan Bu Ida tadi? Insya Allah saya yakin Bu untuk bisa menindaklanjuti hasil apa yang kita diskusikan ini nanti bisa menyelesaikan supervisi dengan baik. Kalau boleh diberi angka atau persentase, berapa persen keyakinan Ibu Ida bisa mewujudkannya, Bu? Saya berkomitmen Bu akan berusaha bisa 100%. Saya akan bekerja keras untuk melakukan sebaik-baiknya. Luar biasa, nggih Bu Ida, nggih. Saya setuju dan mendukung komitmen Bu Ida. Semoga Bu Ida bisa menjalankan rencana-rencana dengan baik. Kemudian supervisi akademiknya bisa berhasil dengan baik pula. Murid-murid bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan ada peningkatan dalam pembelajarannya, nggih Bu, nggih. Terima kasih Bu atas diskusinya. Terima kasih juga Alhamdulillah pikiran saya semakin terbuka, lebih nyaman dan dalam bekerja nanti akan lebih baik. Begitu Bu. Nggih, sama-sama Bu Ida. Terus semangat ya. Semoga rencana Bu Ida bisa dijalankan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita semua. Siap Bu, terima kasih. Saya mohon izin dulu untuk melanjutkan mengajar di kelas 8B, nggih Bu. Nggih, monggo Bu Ida silahkan. Terima kasih Bu. Sami-sami Bu Ida. Oke, baik Bu Fitri, tadi sudah menyelesaikan praktik coaching dengan baik ya. Menurut saya coaching tadi sudah berhasil, sudah menemukan titik temu sesuai dengan tujuan yang diinginkan dari Bu Fitri tadi. Secara keseluruhan saya sudah melihat presence atau kehadiran penuhnya Bu Fitri dalam proses coaching tadi. Saya juga melihat Bu Fitri sudah mendengarkan dengan rasa, terlihat sudah ada empati, juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Sambil kita refleksi bersama ini Bu, sebenarnya Tirta yang Bu Fitri lakukan kepada Bu Ida tadi secara garis besar itu seperti apa Bu? Jadi alur tirta yang saya lakukan tadi Bu Siska itu tujuan dari menanyakan tujuan akhir apa yang ingin Bu Ida dapatkan dari permasalahan apa yang dihadapi oleh Bu Ida Bu. Lalu identifikasi saya menanyakan indikator keberhasilan, kemudian ada kekuatan apa yang dimiliki oleh Bu Ida, kemudian disampaikan hambatan dan peluang yang Bu Ida miliki. Dari situ saya mendorong Bu Ida untuk membuat rencana aksi dan memastikan tanggung jawab terhadap rencananya tersebut, Bu Siska, begitu. Wah, luar biasa sekali Bu Fitri, bagus sekali itu Bu. Jika harus memberikan nilai nih untuk Bu Fitri dari skala 1 sampai 4, saya akan memberikan nilai 4 nih Bu untuk coaching yang dilakukan Bu Fitri tadi. Terima kasih Bu Siska. Nah, mungkin praktek-praktek coaching ini bisa dilakukan lebih sering lagi juga, tidak hanya dilakukan kepada guru ya Bu, bisa kepada murid, juga kepada tenaga pendidikan atau yang lain. Oke Bu Maya. Sukses selalu Bu Fitri, sampai berjumpa lagi. Oke, terima kasih Bu Maya. Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah sehat Bu Fitri. Baik Bu Ida. Sebelum Ibu Ida mau melakukan coaching hari ini kan, sebagai pengamat saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu Bu Ida.
Ya, silahkan Ibu, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Bu Ida, saya sebagai pengamat 2 nih Bu Ida, mohon izin untuk memberikan pertanyaan. Kira-kira pada kesempatan nanti Bu Ida akan menjadi coach pada praktik coaching ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Ida siapkan nih untuk kegiatan coaching nanti? Baik Bu, untuk persiapan coaching nanti saya menggunakan alur tirta, yaitu dengan meneruskan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab ini yang akan saya jadikan acuan melakukan coaching, Bu. Ya baik Bu Ida, untuk coaching ini nanti kompetensi apa yang akan Bu Ida kembangkan? Baik Bu, kompetensi coaching ini sebenarnya ada beberapa, yang diantaranya adalah mendengarkan aktif, menanyakan dengan pertanyaan berbobot, memberdayakan coach itu sendiri, dan itulah yang nantinya akan saya kembangkan, Bu. Nah, untuk detailnya nanti kompetensi mana ini Bu yang akan menjadi fokus observasinya dari Bu Ida ini? Ya, Bu, saya lebih mengarah pada pertanyaan yang berbobot, Bu. Baiklah Bu Ida, pertanyaan berbobot ya yang menjadi fokus nggih. Kemudian indikator ketercapaian tujuan yang Bu Ida kembangkan itu nanti seperti apa nggih? Jadi gini Bu, untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini nanti adalah dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya dan saya akan mendengarkan permasalahan coach itu sendiri. Seperti itu, Bu. Wah, bagus itu Bu Ida. Luar biasa Bu. Selamat melakukan coaching Bu Ida. Semoga nanti sesuai dengan rencana yang sudah disiapkan oleh Bu Ida dan hasilnya nanti bisa mendapatkan hasil yang sebaik mungkin. Sukses selalu untuk Bu Ida. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Maya, selamat siang. Apa kabar hari ini Bu Maya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini baik Ibu. Apakah Ibu memiliki waktu luang hari ini? Iya Bu Maya, hari ini saya kebetulan waktu saya luang. Sepertinya Bu Maya agak murung ya, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Bu Maya? Ada yang bisa saya bantu Bu? Mohon maaf Bu, saya jadinya mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Bu Maya, monggo saja. Nanti kalau ada apa-apa kita bicarakan. Begini Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Bu Maya, kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi, Ibu. Masalahnya apa itu Bu Maya? Coba Bu Maya ceritakan apa yang sedang Bu Maya rasakan, mungkin saya bisa membantunya. Bu Ida ingat tidak? Beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya kebetulan mendapatkan teguran dari pengawas. Oh, bagaimana bisa Bu Maya? Lalu apa yang membuat Bu Maya mendapat teguran dari pengawas sekolah itu ya? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak begitu serius, Bu. Tidak serius. Tidak serius bagaimana Bu Maya? Begini Bu, pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya. Oh, jadi proses mengajar yang bagaimana Bu Maya? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik? Atau sampai dikritik kalau boleh tahu Bu Maya? Kenapa kok bisa sampai Bu Maya itu dikritik gitu sama Bapak? Beliau sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks, Ibu. Oh, itu ya. Lalu bagaimana tanggapan Bu Maya dengan respon dari pengawas tersebut, Bu Maya? Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Jadi tidak hanya buku teks saja, bisa dari buku referensi yang ada di perpustakaan, lalu bisa juga di internet. Yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, gitu ya.
Jadi masalahnya seperti itu. Kalau begitu saya tanya Bu Maya dulu, selama ini apa yang Bu Maya lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang tentunya interaktif dan menyenangkan. Oh, mengapa Bu Maya tidak menggunakan buku teks pelajaran? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan murid, Ibu. Murid juga sudah termotivasi dan mengacu juga pada kurikulum. Oh, begini Bu Maya. Sebenarnya sudah bagus Bu Maya. Lalu bagaimana hasilnya saat Bu Maya mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Sepertinya yang kita ketahui karakter siswa berbeda-beda Bu Maya. Dan belajarnya pun juga akan berbeda-beda. Seperti itu Bu Maya. Betul juga, Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu Maya pentingnya buku teks pelajaran ya sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Bu Maya, supaya Bu Maya menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya, Ibu. Setelah Bu Maya bercerita tadi, sekarang bagaimana perasaan Bu Maya sekarang ini? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan yang lain agak terbengkalai. Oh gitu ya. Lalu apa yang membuat Bu Maya merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Oh gitu ya. Untuk jika saya ini bisa menyimpulkan Bu Maya, yang membuat Bu Maya merasa tidak nyaman itu adalah saat supervisi itu karena Bu Maya tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar tadi. Ketika pengawas memperingatkan Bu Maya, memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah, mungkin seperti itu Bu Maya. Iya ya Bu, kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bu Maya, bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri kita. Kita ditegur oleh kepala sekolah harus siap menjelaskan masalah yang sesungguhnya, yang sebenarnya Bu Maya. Terjadi dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Maya dalam mengajar. Jadi tidak usah takut Bu Maya. Mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Bu Maya sampaikan, apa rencana Bu Maya ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu apakah ada hal yang lain yang akan dilakukan Bu Maya? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas juga bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bu Maya selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Nah, langkah itu yang Bu Maya ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Bu Maya. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Bu Maya sudah merasa lega ya Bu. Lalu dari yang sudah Bu Maya rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Maya lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu Maya? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bu Maya untuk melakukan komitmen tersebut?
itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Ide yang bagus sekali itu Bu Maya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bu Maya dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, tanpa dihantui rasa yang tidak nyaman seperti tadi. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Bu Maya. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengumpulkan PR. Saya pamit dulu nggih Bu. Iya Bu Maya, silahkan. Silahkan Bu Maya. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu Bu. Sama-sama Bu Maya, terima kasih kembali. Sukses selalu Bu Maya. Ya Bu, siap. Baik Bu Ida, sudah menyelesaikan praktek coaching ya untuk tadi bersama Bu Maya. Menurut saya coaching tadi sudah berhasil Bu Ida, sudah menemukan titik temu, kemudian sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Secara keseluruhan saya sudah melihat presence atau kehadiran penuh. Saya juga melihat Ibu Ida sudah mendengarkan dengan rasa yang hadir benar-benar, kemudian terlihat ada empati, juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian kita merefleksikan bersama ya Bu Ida, ya. Sebenarnya Tirta yang Ibu Ida lakukan kepada Bu Maya tadi secara garis besar apa Bu Ida? Nggih, Bu, jadi alur tirta yang saya lakukan tadi, tujuan daripada menanyakan tujuan akhir apa yang diinginkan Bu Maya itu sudah didapatkan dari permasalahan apa yang dihadapinya itu. Lalu untuk identifikasi saya menanyakan indikator keberhasilan, lalu ada kekuatan yang apa yang dimiliki Bu Maya sampai dengan hambatan dan peluang yang Bu Maya miliki itu sudah tersampaikan. Dari situ saya mendorong Bu Maya untuk membuat rencana aksi dan memastikan tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Begitu Bu. Luar biasa sekali ya Bu Ida. Jika harus memberikan nilai dalam skala 1 sampai 4, itu saya akan memberikan nilai 4 kepada proses coaching Bu Ida tadi. Terima kasih Bu. Bu Ida, tadi sudah bagus sekali Bu. Mungkin praktek-praktek coaching ini nanti juga bisa dilakukan sesering mungkin, tidak hanya dengan rekan guru atau sesama pengajar, tapi bisa ke murid atau ke tenaga pendidikan yang lain Bu. Baiklah Bu Siska, terima kasih sekali. Sukses selalu untuk Bu Ida, sampai berjumpa lagi Bu Ida. Baik Bu Siska, terima kasih. Sukses juga untuk Bu Siska. Assalamualaikum Bu Siska, bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Maya, alhamdulillah kabar baik ini Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baiklah Bu Siska, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching, sebagai pengamat saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Silakan Bu Maya, insya Allah saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baiklah Bu Siska, ini saya pengamat kedua dulu yang mau bertanya Bu. Pada kesempatan nanti, Ibu kan akan menjadi coach pada praktek coaching. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan coaching ini Bu? Bu Ida, untuk kegiatan coaching nanti saya akan menggunakan metode alur tirta, yaitu meneruskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab yang akan menjadi acuan saya dalam proses coaching nanti Bu. Baik Bu, untuk coaching ini kompetensi yang akan Ibu kembangkan apa? Sebenarnya kan ada beberapa kompetensi coaching ya Bu ya. Misalnya mendengarkan aktif, menanyakan pertanyaan berbobot, memberdayakan coach itu sendiri. Mungkin yang akan saya kembangkan ketiga-tiganya itu nanti Bu. Dan nah untuk detail belum lanjut. Nah, untuk detailnya, Bu, nanti kompetensi mana yang akan menjadi fokus observasi dari Bu Siska ini?
Mungkin fokusnya saya akan lebih mengarah ke pertanyaan berbobot dan terbuka mungkin, Bu. Baiklah Bu, pertanyaan berbobot ya. Kemudian indikator ketercapaian tujuan yang Ibu kembangkan itu seperti apa Bu? Jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot itu bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya dari mendengarkan permasalahan dari coach itu sendiri, Bu. Bagus sekali Bu, luar biasa. Selamat melakukan coaching Bu Siska. Semoga apapun rencana coaching nanti sesuai dengan apa yang diharapkan dari Bu Siska. Oke, silahkan melakukan coaching. Sukses selalu untuk Bu Siska. Terima kasih Bu Maya, Bu Ida. Oke, sami-sami. Sama-sama Bu Siska. Oke. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam Bu Fitri. Bu Siska ada sedikit waktu Bu. Saya ingin sedikit bercerita ini. Wah, kebetulan ini baru longgar, Bu. Siap-siap, silahkan Bu Fitri. Gini Bu, saya itu melihat akhir-akhir ini tuh program yang sudah kita sepakati bersama di sekolahan kita, mengurangi sampah plastik itu kok tidak berjalan, nggih? Oh, gitu ya, Bu ya. Jadi program pemecahan sampah plastik itu menurut Bu Fitri kurang berjalan di sekolah kita gitu, Bu. Nggih, Kira-kira nanti nggih. yang ingin Bu Fitri hasilkan dari obrolan kita nanti apa ini, Bu? Yang saya inginkan nanti itu Bu, program yang sudah kita sepakati bersama itu bisa berjalan dengan lancar. Programnya kita kan pengurangan sampah plastik dengan cara membawa tempat makan dan tempat minum sendiri itu loh Bu. Ternyata setiap kelas di SD kita itu belum tersedia tempat makan dan tempat minumnya itu Bu. Jadi mereka masih jajan menggunakan plastik begitu Bu. Nah, tujuan saya ke sini saya ingin mendapatkan solusi agar supaya programnya berjalan dengan lancar dan semua sudah membawa tempat makan dan tempat minum sendiri. Begitu Bu Siska. Oke, gitu ya. Eh, Kalau boleh saya simpulkan tadi kan Bu, menurut Bu Fitri program pengurangan sampah plastik di sekolah kita belum berjalan lancar karena belum Nggih, ada nggih. tempat penyimpanan seperti itu ya. Mungkin ada Nggih. faktor apa ini Bu yang menurut Bu Fitri menyebabkan hal itu terjadi? Menurut saya faktor yang menyebabkan anak-anak itu belum bisa jajan menggunakan tempat makan dan tempat minum sendiri itu karena di kelas mereka tidak disediakan oleh wali kelasnya, Bu. Jadi kan ada beberapa anak itu yang kalau suruh bawa dari rumah itu kan punyanya delalah kan kayak piring beling gitu loh, Bu. Jadi mereka kesusahan untuk bawa ke sekolah gitu. Belum adanya fasilitas di kelas gitu, Bu. Oh, nggih, nggih, nggih. Belum ada fasilitas dari sekolah maupun yang didukung oleh wali kelas untuk anak-anak gitu ya Bu ya. Oke Bu Fitri, kalau dari pengamatan Bu Fitri ini kondisi idealnya untuk program pengurangan sampah plastik itu seperti apa Bu? Yang paling ideal? Yang paling ideal itu adalah semua anak sudah membawa tempat makan dan tempat minum sendiri, Bu. Kemudian semua pedagang itu tidak menyediakan plastik untuk anak-anak jajan. Begitu, Bu Siska. Itu kondisi idealnya ya. Kalau kondisi idealnya seperti Nggih, itu, kalau misalnya di skala nih Bu, 1 sampai 10, nggih. kondisi idealnya itu seperti itu tadi dengan skala 10, kira-kira saat ini sekolah kita ini ada di skala berapa Bu? Masih di skala 5, Bu Siska. Masih 5 ya. Nggih, nggih. Kira-kira pengen meningkatkan ke skala berapa Bu? Untuk program Insya Allah, nggih, saya mempunyai itu untuk meningkatkan ke skala 8, Bu. 8 nggih. Oke, Nggih. sudah bagus itu Bu. Peningkatannya sudah cukup banyak nggih. Kira-kira nih biar bisa mencapai skala 8 ini apa yang akan Bu Fitri lakukan ini? Ada ide apa ini Bu? Nggih, untuk meningkatkan ke skala 8, saya mempunyai ide bagaimana kalau di sekolahan kita, di koperasi itu menyediakan tempat makan dan tempat minum, Bu. Maksudnya supaya anak-anak bisa membeli di koperasi, makatan Bu. Karena anak-anak itu kalau disuruh bawa dari rumah, kebetulan ada yang, tadi yang saya katakan kan, ada yang punyanya beling, kayak gitu kan susah, Bu. Tapi kalau di sekolahan udah disediakan, anak-anak kan mudah untuk membelinya di sekolahan. Makatan Bu. Oke, jadi sekolah yang menyediakan gitu ya, misalnya dari Nggih, ya, nggih, koperasi ya Bu ya. Mungkin ada yang lain lagi nggih. selain koperasi yang menyediakan.
Mungkin juga bisa wali kelas untuk membelikan menggunakan uang kas seperti kelas saya juga begitu, Bu. Kenapa di kelas saya bisa berjalan dengan lancar? Karena saya belikan menggunakan uang kas Mekaten, Bu. Jadi Solusi yang biar, lain seperti itu bisa. Nggih. biar seragam gitu malahan ya dalam satu Nggih, kelas nggih, ada yang nggih. beda-beda. Jadi anak-anak juga Nggih, lebih semangat ya Bu ya. nggih, nggih, Bu. Nanti ada potensi tertukar nggak ya Bu ya kalau sama gitu? Oh, betul, karena sudah ada itu, Bu, dikasih nama. Pakai apa itu stiker. Pikir nama ya, wah Pak. Nggih, nggih, stiker Bagus nama. itu Bu, idenya bagus. Kalau kira-kira dari beberapa hal tadi, solusi yang dari Bu Fitri sampaikan tadi, kira-kira mau Iya. dilakukan kapan ini Bu? Biar untuk Nggih. sekolah. Insya Allah rencana sekitar 4 atau 5 harian, Bu. Karena kan untuk pengadaan mangkok dan tempat minumnya kan kurang lebih sekitar 3 hari, nggih. Kemudian untuk menyeratakan anak-anak untuk bisa membeli atau dari kelasnya itu kemungkinan 5 harian sudah bisa berjalan, Bu. Oke, oke. Kira-kira siapa yang mau dimintai bantuan ini Bu untuk menyukseskan rencana Bu Fitri ini tadi, biar programnya bisa berjalan dengan lancar gitu Bu? Nggih. Tentu Bu Siska sebagai kepala sekolah, kemudian rekan-rekan wali kelas dan guru-guru yang lain harus membantu terlaksana program ini semua. Begitu, Bu. Bagus sekali tuh Bu Fitri. Kemudian sejauh mana nih keyakinan Bu Fitri terhadap rencana-rencana tadi? Saya sangat yakin sekali, Bu, 100% bisa melaksanakan rencana ini. Wah, luar biasa sekali nih Bu Fitri nih. Saya mendukung 100% juga untuk rencana Bu Fitri. Semoga nanti bisa menjalankan rencana-rencana tadi dengan baik, bisa bekerja sama dengan Nggih. pihak-pihak yang disampaikan tadi juga, agar program sekolah kita juga bisa berjalan dengan lancar ini Bu, untuk kebaikan kita semua. Nggih. Nggih, amin. Terima kasih, Bu. Hari ini saya merasa lega, Bu, bisa berbicara dengan Bu Siska. Saya bisa menemukan solusi di mana tadi yang menjadikan jalan saya dan akhirnya saya bisa mencari solusi sendiri dan ada dukungan dari Bu Kepala Sekolah Bu Siska. Terima kasih nggih, Bu. Nyuwun ngapunten sudah mengganggu waktunya Bu Siska. Oke, sama-sama Bu Fitri. Insya Allah tidak mengganggu. Saya malah senang sekali nih bisa ngobrol-ngobrol sama Bu Fitri. Oke, Ya, terima kasih Ibu. Saya mau kembali ke kelas dulu. sama-sama Bu Fitri. Baik Bu Siska, sudah menyelesaikan praktek coaching dengan baik. Menurut saya coaching tadi berhasil, sudah menemukan titik temu yang sesuai dengan tema dan tujuan yang diinginkan. Secara keseluruhan saya sudah melihat kehadiran penuh, saya juga melihat Bu Siska sudah mendengarkan dengan rasa, terlihat ada empati, juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita merefleksi bersama, sebenarnya Tirta yang Bu Siska lakukan pada Bu Fitri tadi garis besarnya apa ya? Jadi kalau Tirta yang saya lakukan tadi, mulai dari tujuan, saya menanyakan tujuan akhir apa yang ingin Bu Fitri dapatkan dari obrolan kita tadi, kemudian dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Fitri. Kemudian untuk identifikasi, saya menanyakan indikator-indikator keberhasilan, skala yang ingin dicapai, kemudian ada kekuatan apa yang dimiliki sampai hambatan dan peluang yang Bu Fitri miliki. Dari situ saya mendorong Bu Fitri untuk membuat rencana aksi dan memastikan tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Luar biasa sekali Bu Siska. Jadi kalau ini saya diminta untuk luar biasa sekali. Terima kasih Bu Maya. Gini Bu Siska, mungkin untuk praktek-praktek coaching ini bisa dilakukan lebih sering lagi, juga tidak hanya untuk kepada guru ataupun kepada teman, bisa kepada kepala sekolah, bisa kepada murid juga tenaga-tenaga pendidik atau yang lainnya. Mungkin seperti itu, Bu. Siap Bu Ida, insya Allah saya usahakan sebaik mungkin. Ya, baik, sukses selalu untuk Bu Siska, sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Siska. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Maya. Bagaimana kabar Bu Maya hari ini? Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah sehat. Baiklah Bu Maya, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching sebagai
pengamat, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terlebih dahulu, nggih. Silahkan Ibu, saya akan menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Nggih, Bu Maya. Pada kesempatan nanti bukan mau menjadi coach. Nah, kira-kira persiapan apa yang sudah Bu Maya lakukan untuk kegiatan coaching nanti? Untuk kegiatan coaching nanti, insya Allah saya akan menggunakan metode alur tirta, yaitu meneruskan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, tanggung jawab. Ini yang akan saya jadikan acuan untuk melakukan coaching nanti. Baiklah, Bu. Untuk coaching ini, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Yang akan saya kembangkan di sini diantaranya mendengarkan aktif, menanyakan dengan pertanyaan berbobot, memberdayakan coach itu sendiri, dan itulah yang nanti akan saya kembangkan. Nah, itu untuk detailnya nanti kompetensi mana yang akan menjadi fokus dalam observasi, Bu? Saya akan lebih mengarah pada pertanyaan berbobot. Baiklah, Bu. Pertanyaan berbobot nggih yang Ibu mau ini ya, kembangkan. Kemudian indikator ketercapaian tujuan yang kira-kira Ibu Maya kembangkan itu seperti apa, Bu? Jadi untuk kompetensi pertanyaan berbobot ini adalah bisa mengajukan pertanyaan terbuka kepada coach dengan cara bertanya dari mendengarkan permasalahan coach itu sendiri. Bagus, bagus sekali, Bu. Selamat melakukan coaching. Semoga nanti apapun rencana dari Bu Maya, nanti sesuai apa yang diharapkan. Silahkan melaksanakan coaching. Monggo, Bu Fitri. Ya, monggo Bu Maya, semoga sukses untuk melakukan coaching praktek saat ini. Amin. Terima kasih Ibu. Sama-sama, Bu Maya. Assalamualaikum Bu Siska, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik Bu hari ini kabarnya. Cuma ini saya ada sesuatu yang sedang mengganggu pikiran saya ini Bu Maya. Kalau boleh tahu Ibu berkenan ngobrol-ngobrol sebentar dengan saya. Kebetulan saya sedang longgar ini. Wah, kebetulan sekali nih Bu. Tekan mana ini tadi? Saya Ya, merasakan. Wah, alhamdulillah. Bu Fitri aja guyu. Wah, alhamdulillah kebetulan sekali nih Bu Maya. Bu Maya longgar. Jadi gini Bu, saya merasakan pembelajaran saya di kelas akhir-akhir ini seperti kurang greget gitu Bu. Kurang greget gimana Bu Siska? Ya gitu deh Bu, saya itu merasa seperti monoton gitu loh, bukan berjalan itu aja setiap ngajar ya kayak gitu aja gitu Bu. Gimana ya Bu Maya ya? Oke, jadi Bu Siska ingin mendiskusikan masalah tersebut. Kira-kira tujuan akhir apa yang Bu Siska inginkan? Iya nih Bu, setelah ngobrol dengan Bu Maya nanti saya mungkin ingin ada ide baru gitu Bu, atau pencerahan bagaimana strategi untuk pembelajaran saya di semester depan ini bisa berinovasi, bisa lebih menarik dari sebelumnya. Jadi murid-murid saya juga lebih semangat belajar gitu Bu, lebih antusias, sehingga pembelajaran bisa berjalan lebih baik, lebih menyenangkan buat anak-anak, dan hasil evaluasinya pun nanti juga bisa meningkat. Oke, bagus sekali Bu Siska. Sehingga diskusi kita nanti akan fokus pada tujuan yang Bu Siska inginkan ya. Oke, sekarang begini. Kalau menurut Bu Siska, pembelajaran yang lebih menarik itu seperti apa? Pembelajaran yang menarik ya. Kalau menurut Iya. saya ya pembelajaran yang murid-muridnya itu terlihat antusias gitu Bu. Dan mereka benar-benar menikmati KBM-nya. Menikmati, senang gitu Bu. Setiap pembelajaran itu merasakan senang, kemudian misalnya saya memberikan umpan, saya tuh ingin murid-murid itu bisa merespon balik dengan cepat, dengan semangat, dan nyambung gitu Bu. Apa ya istilahnya berkesinambungan seperti itu. Saya juga ingin pembelajarannya itu juga nggak monoton,
setiap KBM kok gitu-gitu aja gitu. Saya dan murid-murid bisa mencoba hal-hal yang baru setiap pertemuan, jadi nggak monoton sehingga murid saya seperti selalu akan menanti jam pelajaran saya gitu setiap minggunya. Mungkin kurang lebih seperti Wah, itu. Oke. Wah, sepertinya bakal benar-benar menarik ya kalau itu bisa diwujudkan Bu Siska. Nah, kira-kira apa saja kekuatan yang dimiliki Bu Siska untuk bisa menunjang keinginan Bu Siska tersebut? Apa ya Bu ya? Ini Bu, mungkin sebenarnya saya ada kemampuan untuk membuat media pembelajaran dengan Canva, aplikasi Canva. Selain itu saya juga bisa sedikit mengedit-ngedit video menggunakan aplikasi maupun melalui YouTube. Juga kemarin saya juga mendapatkan ilmu baru tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi mungkin itu bisa memberikan hal-hal baru nanti di kelas seperti itu. Nah, itu luar biasa sekali. Sepertinya hal itu sudah bisa lebih dari cukup untuk bisa membuat rencana untuk mengeksekusi keinginan Bu Siska. Oh gitu ya Bu ya. Sebenarnya banyak yang saya pikirkan Bu, tapi saya juga ada kendala ini Bu, yaitu untuk bisa menjalankan pembelajaran yang menarik itu kan butuh persiapan yang lumayan ya Bu ya. Itu tadi termasuk menyiapkan media-medianya itu tadi Bu. Benar juga, tapi mungkin menurut Bu Siska, apa ada kesempatan-kesempatan yang bisa Bu Siska manfaatkan? Hmm, ada sih Bu sebenarnya. Saya kan masih ada waktu sampai semester depan nih, sampai semester depan dimulai masih ada waktu. Kemudian ini juga kebetulan anak-anak baru tes, jadi masih ada beberapa bulan untuk menyiapkan apa namanya media untuk di semester depan itu Bu. Nah, betul sekali Bu Siska. Jadi sekarang seperti sudah mulai terpetakan ya, Bu Siska sudah bisa mencoba kira-kira mau membuat rencana aksi bagaimana? Rencana saya akan membuat pembelajaran yang tiap pertemuan itu bervariasi, Bu. Biasa dari media pembelajar, bisa dari pembelajaran media pembelajarannya, misalnya dari strateginya bisa menggunakan discovery learning atau yang lain. Kemudian eh, medianya nanti akan saya buat dari Canva. Canva itu kan fiturnya banyak sekali ya Bu ya. Jadi membuat tampilannya itu lebih eye-catching seperti itu. Jadi lebih menarik perhatian murid. Kemudian nanti juga dari saya bisa bikin video sendiri maupun video dari YouTube nanti akan saya edit menjadi satu tampilan yang lebih bagus seperti itu. Saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas biar murid-murid itu bisa belajar kelompok kecil sesuai dengan minat mereka seperti itu, Bu. Luar biasa, seperti rencananya sudah baik untuk memberikan inovasi di kelas. Lalu bagaimana rencana persiapannya? Kapan akan dimulai ini Bu Siska? Oh iya, betul, Bu. Saya akan mempersiapkan dari sekarang ini mungkin, Bu. Memanfaatkan waktu murid-murid ini yang sedang PTS, agak longgar sedikit, saya akan mencoba membuat RPP-nya, juga kemudian menyiapkan media-media pembelajaran yang mendukung itu, Bu. Kira-kira ada tidak rekan guru yang bisa Bu Siska ajak untuk tukar pikiran atau berdiskusi untuk membuat persiapan tersebut? Rekan ya Bu, ada Bu. Saya akan mencoba mengajak rekan saya, Ibu Winda, namanya guru kimia kelas 12, untuk bisa berkolaborasi dan membantu persiapan saya untuk melakukan rencana saya tadi. Dan mungkin juga memberikan saran-saran, memberikan evaluasi terhadap pelaksanaannya kelak, Bu. Alhamdulillah, seperti rencana Ibu Siska ini sudah lengkap sekali. Iya ya Bu ya, Alhamdulillah. Semoga rencana Bu Siska ini nanti bisa dijalankan dengan baik ya. Amin, amin. Tapi sejauh mana keyakinan Ibu? Insya Allah saya yakin Bu untuk menindaklanjuti hasil diskusi ini nanti. Kalau boleh diberi angka presentasi, berapa persen? Insya Allah saya komitmen 100% siap Bu. Saya akan
berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan rencana-rencana saya itu tadi. Luar biasa, saya setuju dan mendukung komitmen Bu Siska. Semoga Bu Siska bisa menjalankan rencana-rencana Bu Siska tadi dan semoga pembelajarannya bisa berhasil dengan baik. Murid-murid bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya mendapatkan hasil yang baik pula. Amin, 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 amin. Terima kasih Bu Maya atas sesi diskusinya. Luar biasa ini Bu, membantu membuka saya untuk ke depannya ini Bu. Sama-sama Bu Siska, terus semangat ya Bu ya. Ya Bu, siap. Terima kasih Bu Maya. Saya pamit nggih. Oke, silahkan Bu Siska. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik sekali, luar biasa Bu Maya. Sudah menyelesaikan praktek coachingnya dengan baik. Menurut saya, coaching tadi sudah berhasil, sudah menemukan titik temu sesuai dengan tujuan yang Bu Maya inginkan. Secara keseluruhan sudah terlihat present atau kehadiran penuh. Saya juga melihat Bu Maya sudah mendengarkan dengan rasa, terlihat dengan empati juga mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Sambil kita merefleksikan bersama sebenarnya tirta yang Ibu Maya lakukan tadi pada Bu Siska secara garis besarnya apa nggih? Jadi alur tirta yang saya lakukan tadi tujuannya dari menanyakan tujuan akhir, apa yang ingin Bu Siska dapatkan dari masalah apa yang beliau hadapi, lalu identifikasi, saya menanyakan indikator keberhasilannya. Lalu ada kekuatan apa yang dimiliki sampai hambatan dan peluang yang Bu Siska miliki. Dari situ saya mendorong Bu Siska membuat rencana aksi dan memastikan tanggung jawab terhadap rencana tersebut. Bagus sekali Bu Maya. Jika harus memberikan nilai ini kira-kira ini dalam skala 1 sampai 4, saya memberikan nilai 4 untuk Bu Maya. Untuk coaching yang dilakukan oleh Bu Maya bersama dengan Bu Siska tadi. Begitu Bu Maya? Terima kasih Bu Ida. Lanjut ke Bu Fitri, pengamat 2. Mungkin praktek-praktek coaching ini bisa dilakukan lebih sering ya Bu Maya nggih, bisa kepada rekan atau kepada teman-teman yang lain begitu Bu Maya. Baik Bu. Sukses selalu nggih untuk Bu Maya nggih, sampai berjumpa lagi. Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Maya. Waalaikumsalam.